Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, di sini kami akan membahas hasil diskusi kelompok kami dengan materi artikel ilmiah. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hasna Faiza ARM selaku dosen pengampu. Anggota kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Restini Lasari dengan NIM 2501139, saya sendiri. Yang kedua ada Ririn Setiani dengan NIM 2501140. Yang ketiga ada Rosatri Anatasha dengan NIM 2501411. Dan yang keempat ada Salwa Nurisha dengan NIM 2501412. Yang pertama itu ada pengertian dari artikel ilmiah. Apa sih itu artikel ilmiah? Artikel ilmiah adalah karya tulis non-fiksi yang menyajikan hasil penelitian, observasi, ataupun gagasan secara sistematis berdasarkan kaidah dan metode ilmiah yang bertujuan untuk menginformasikan, menganalisis, dan menyebarkan pengetahuan kepada komunitas ilmiah dan masyarakat luas melalui publikasi di jurnal ilmiah ataupun media lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis dari artikel ilmiah. Yang pertama adalah makalah lengkap. Makalah lengkap adalah analisis dan sintesis data dari penelitian atau tinjauan ilmiah. Topik biasanya baru dan memiliki kontribusi informasi. Yang kedua adalah monografi. Monografi adalah penelitian mendalam pada suatu topik, ditulis secara detail dan biasanya diterbitkan tebal seperti buku khusus. Yang ketiga adalah komunikasi pendek. Komunikasi pendek adalah laporan singkat dengan nilai ilmiah tinggi. Biasanya hasil temuan awal yang penting. Yang keempat adalah kajian kebijakan. Kajian kebijakan adalah analisis terhadap kebijakan pemerintah atau instansi untuk memberi masukan pada pembuat kebijakan dan masyarakat. Yang kelima adalah makalah kebijakan. Makalah kebijakan adalah makalah yang membahas isu kontemporer dan menawarkan alternatif kebijakan berdasarkan analisis data. Yang keenam adalah skripsi, tesis, dan disertasi. Skripsi, tesis, dan disertasi adalah karya tulis akademik untuk syarat kelulusan berbasis penelitian lapangan, laboratorium, atau kajian pustaka. Yang ketujuh adalah resensi. Resensi adalah ulasan atau penelitian buku yang memberi pandangan objektif pada pembaca. Yang ke-8 adalah kritik. Kritik adalah penilaian objektif terhadap karya, menyoroti kekurangan sekaligus kelebihannya. Yang ke-9 adalah esai. Esai adalah tulisan pendek berisi opini penulis tentang suatu topik. Yang ke-10 adalah artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah tulisan untuk jurnal atau buku sesuai pedoman ilmiah yang berlaku. Baiklah, saya akan menjelaskan struktur artikel ilmiah. Yang pertama, judul. Judul ini menunjukkan inti atau topik penelitian, biasanya mencakup nama penulis dan lembaga. Yang kedua yaitu baris kepemilikan, menyebutkan lembaga atau instansi tempat penulis bekerja, menunjukkan hak kepemilikan artikel. Yang ketiga, abstrak. Abstrak ini ringkasan singkat yang mencakup masalah atau tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian. Yang keempat, kata kunci. Kata kunci ini beberapa kata yang penting relevan dengan isi artikel, biasanya 3-5 kata, membantu pencarian dan indeksasi. Yang kelima, pendahuluan. Pendahuluan ini adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, teori yang mendasari, dan justifikasi kenapa penelitian itu penting. Yang keenam, metode penelitian. Metode ini penjelasan tentang langkah-langkah penelitian seperti subjek, sampel, populasi, teknik pengumpulan data, dan analisis. Yang terakhir yaitu validitas. Yang ketujuh, hasil penyajian. Hasil penyajian data ini adalah temuan penelitian seperti objek, seperti dibuat tabel, grafik, gambar, dan lain-lain. Yang kedelapan yaitu pembahasan. Itu menjelaskan atas hasil dengan penelitian terdahulu, rumusan masalah, serta memberikan konteks ilmiah. Yang kesembilan yaitu simpulan. Simpulan ini adalah ringkasan dari pembahasan, rumusan masalah, dan rekomendasi, saran atau penelitian selanjutnya. Yang ke-10 itu ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah sumber yang referensi yang digunakan dalam artikel, dicantumkan dengan format sesuai aturan, biasanya urut abjad. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri ilmiah. Ciri-ciri ilmiah yang pertama ada objektif. Maksudnya, bahwa artikel tersebut ditulis berdasarkan fakta, data, dan bukti yang dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, isi artikel ilmiah harus mencerminkan kenyataan sebagaimana adanya. Kemudian yang kedua ada rasional. Nah, berarti penulis ini harus menyajikan tulisan berdasarkan keruntutan pemikiran yang logis. Selanjutnya yang ketiga ada kritis. Maksudnya, penyajiannya itu yang sistematis, serta berfungsi untuk menyampaikan kritik timbal balik
terhadap suatu topik berdasarkan data dan fakta yang akurat. Kemudian yang keempat ada reserve. Nah, ini adalah sikap penulis yang berhati-hati, lugas, dan tidak menyertakan motif pribadi serta kepentingan tertentu dalam tulisannya, sehingga menghasilkan informasi yang dipercaya. Yang kelima, gaya bahasa baku atau formal. Yang keenam, dari sumber yang jelas. Dan yang ketujuh, menggunakan daftar pustaka. Selanjutnya, membuat artikel ilmiah. Dalam membuat artikel ilmiah ini ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, menulis dengan terkonsep, di mana sebelum memulai menulis harus memiliki gambaran yang jelas tentang tujuan akhir atau hasil yang ingin dicapai. Dengan memahami tujuan akhir secara mendalam, maka akan dapat merencanakan langkah-langkah yang tepat. Yang kedua, ada akurasi dan keselarasan dalam penulisan ilmiah. Di sini hindari terminologi yang tidak jelas, gunakan kalimat pendek dan terangkan istilah teknis jika diperlukan. Gunakan bahasa formal dan pastikan tata bahasa dan ejaannya sudah tepat. Yang ketiga, maksimalkan representasi grafik dan angka. Gunakan angka dan grafis untuk memperjelas data dan prosedur penting, dan buat tabel harus dapat dimengerti tanpa perlu membaca naskah dengan cermat. Yang terakhir itu hindari plagiarisme, di mana hindari plagiat dengan mengutip sumber dengan benar dan gunakan kutipan langsung dengan menyertakan nomor kutipan dan halaman asalnya. Pastikan semua referensi dalam daftar referensi muncul dalam teks. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.